Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok pertama akan memaparkan materi tentang konsep dasar strategi pembelajaran, yang mana materi tersebut mencakup tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, serta faktor penentu dalam strategi pembelajaran. Nah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudara Eka Cinta. Disimak baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Eka Sinta Agustina Yusmania Suardi dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu prinsip belajar dan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam prinsip-prinsipnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu belajar, apa sih itu pembelajaran. Nah, saya akan jabarkan sekarang. Dan belajar itu sendiri adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Jadi, saat kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu adalah pengalaman, pasti akan merubah sikap kita. Seperti halnya kita mendapatkan ilmu mungkin akan merubah sudut pandang kita dalam berpikir. Nah, hasil belajar bukan suatu penguasaan dari hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Dan pembelajaran itu sendiri adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk memengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. Nah, dari sini mungkin dapat ditarik kesimpulan perbedaan dari belajar dan pembelajaran menurut saya ya. Nah, perbedaannya itu adalah belajar itu sendiri merupakan suatu aktivitas di mana kita melakukannya untuk mempelajarinya. Sedangkan pembelajaran itu merupakan suatu yang akan kita pelajari di saat kita belajar. Nah, mungkin itu pengertian dari keduanya. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip belajar dan pembelajaran. Dan yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi belajar. Maka dari itu, sangat dipentingkan dalam belajar yaitu perhatian. Nah, motivasi itu sendiri adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Jadi, walaupun motivasi tersebut berupa tulisan, tapi itu dapat menggugah semangat seseorang untuk belajar. Walaupun itu hanya sekedar tulisan, itu juga bisa dinamakan motivasi. Mungkin tanpa adanya motivasi, kita akan lebih sulit ya untuk semangat dalam belajar, karena banyak hambatan dalam belajar. Dan yang kedua adalah keaktifan belajar. Nah, guru harus berusaha meningkatkan keaktifan belajar siswa. Sebenarnya dengan mendengarkan guru menjelaskan, itu termasuk sudah dalam keaktifan. Tetapi mungkin zaman sekarang banyak siswa yang malas ya mendengarkan, ngantuk mungkin kebanyakan. Dan dari sini yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan keaktifan siswa dengan cara di akhir penjelasan kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut apakah ada yang ditanyakan. Nah, jika tidak ada, kita balik yang menanya kepada siswa tentang materi yang sudah kita jelaskan. Nah, dari situ akan kelihatan siapa yang benar-benar menyimak penjelasan kita. Dan yang ketiga adalah keterlibatan langsung. Belajar yang paling baik adalah melalui pengalaman langsung. Terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dan yang keempat, pengulangan belajar.
Dalam belajar tidak cukup sekali, harus kita ulang-ulang agar terasah, seperti halnya pisau. Jika pisau hanya diasah sekali mungkin tidak akan tajam, baru diasah berkali-kali baru tajam pisau tersebut. Nah, sama dengan otak seperti itu. Dan yang kelima adalah sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Dan yang terakhir adalah pemberian balikan atau umpan balik dan penguatan belajar. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Oh iya, tadi 6 prinsip secara umum ya, sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran menurut ahli. Tapi saya jelaskan di sini secara umumnya. Di makalah juga sudah saya cantumkan menurut salah satu para ahli, dan mungkin dapat teman-teman baca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Lisa Aprilia Putri Madani akan memaparkan materi tentang perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, kita selalu berhubungan dengan istilah pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Keempat istilah tersebut sering digunakan rancu dan kurang pada tempatnya. Agar kita dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran efektif dan tepat, kita harus mampu membedakan keempat istilah tersebut. Nah, apa saja sih perbedaannya? Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dan menentukan teknik dalam mencapai target atau hasil yang sesuai dengan tujuan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara memandang terhadap pembelajaran. Menurut Kailen, ada dua pendekatan utama dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada aktivitas guru dan pendekatan yang berpusat pada aktivitas siswa. Pendekatan yang dipilih nantinya akan menjadi pedoman dalam memilih pembelajaran lainnya. Yang kedua adalah strategi pembelajaran. Apabila guru telah mengambil keputusan tentang pendekatan yang akan ditetapkan dalam pembelajarannya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi. Strategi pembelajaran pada dimensi perencanaan mengacu pada upaya secara strategis dalam memilih, menetapkan, dan merumuskan komponen-komponen pembelajaran. Sementara itu, dalam dimensi pelaksanaan, strategi pembelajaran merupakan upaya mengaktualisasikan berbagai gagasan yang telah dirancang dengan memodifikasi dan memberikan perlakuan yang selaras dan bersiasat sehingga komponen-komponen pembelajaran berfungsi mengembangkan potensi siswa. Dengan demikian, strategi ini merujuk pada sebuah perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga adalah metode pembelajaran. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk metode mengajar antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, pemberian tugas, kerja kelompok, demonstrasi atau modeling, eksperimen, pemecahan masalah, inquiry, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah teknik pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Dari langkah-langkah teknik pembelajaran, kita dapat mengetahui metode, strategi, pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas
dengan jumlah siswa yang relatif banyak, membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya terbatas. Yang ketiga ada faktor penentu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang efektif adalah strategi pembelajaran yang sesuai dengan komponen pembelajaran. Oleh karena itu, kita dalam menentukan strategi pembelajaran harus memperhatikan 5 faktor penentu strategi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan. Konsep utama yang harus diperhatikan dalam memilih atau menggunakan strategi pembelajaran adalah tujuan. Karena dalam tujuan pembelajaran terdapat 3 kelompok perilaku, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang kedua ada bahan pelajaran atau materi. Dalam hal ini, peran seorang pendidik sangat dibutuhkan, karena apabila materi yang akan diajarkan merupakan materi baru atau materi yang belum pernah dipelajari oleh siswa, maka guru harus menjelaskan secara singkat atau detail untuk mendapatkan perhatian siswa. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila materi yang disampaikan sudah pernah dipelajari oleh siswa, maka guru berhak untuk menunjuk beberapa siswa untuk mengemukakan pengetahuannya tentang materi tersebut. Kemudian yang ketiga ada siswa atau peserta didik. Siswa merupakan konsep yang berkepentingan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada guru atau pendidik. Setiap guru mempunyai kelebihan dan keterbatasan dalam mengajar. Begitu juga dengan penggunaan strategi pembelajaran yang digunakannya. Pasti mereka mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan materi agar mendapatkan perhatian dari para siswa. Kemudian yang terakhir ada alat atau sarana. Alat yang digunakan untuk menyampaikan materi itu bisa menggunakan alat peraga seperti peta, gambar, atau yang lainnya. Kemudian untuk alat pembelajaran yang digunakan bisa berupa alat-alat praktik. Dan untuk media pembelajaran yang bisa dipelajari oleh siswa sendiri itu bisa menggunakan paket modul atau melalui alat audio. Itulah faktor penentu strategi pembelajaran. Nah, itu tadi adalah pemaparan